Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, Vegito dikalahkan oleh Kazuya dan dikirim ke dimensi kosong. Tapi anehnya, hal berikutnya yang akan kita lihat adalah Vegito bangun. Tidak hanya itu, tapi dengan semua pakaiannya utuh, tidak ada goresan kerusakan padanya. Kita harus bertanya-tanya, apakah ini semua hanyalah mimpi buruk? Hampir tapi tidak sepenuhnya. Karena begitu kita melihat Vegito yang nampak kecewa duduk di samping Yamoshi dan Broly, dia akan mengetahui bahwa Vegito berada di dalam batas-batas pikirannya sendiri. Saat Vegito akan dengan enggan mengakui bahwa ini sudah berakhir, Vegito sudah mencapai batasnya. Yang bisa dia katakan hanyalah dirinya meminta maaf. Tapi Yamoshi yang tampaknya masih memiliki keyakinan akan memalingkan kepalanya dan menjawab ini bukanlah akhir. Karena ini bukan pertama kalinya Vegito berpikir dirinya kalah. Vegito pernah berpikir hal yang sama saat melawan Yamoshi dan lihat di mana mereka sekarang. Apakah Vegito lupa tentang trik yang Vegito gunakan saat mereka bertarung, yaitu Kaioken? Dengan Kaioken, Vegito pasti bisa menang. Tapi Vegito yang melihat ke belakang akan dengan cepat menjawab dia tidak lupa bagaimana menggunakannya. Tapi bahkan saat itu Kaioken sudah menghancurkan tubuhnya pada tingkat sel. Vegito tidak bisa menggunakan tubuhnya dengan benar lagi selama seminggu penuh. Vegito belajar hari itu bahwa Kaioken tidak mungkin bisa mengalahkan Kaisar. Itu akan memaksa tubuhnya untuk melipat gandakan energinya sebagai ganti kerusakan. Melipat gandakan angka Kaioken yang dia miliki sekarang hanyalah bunuh diri dengan cepat. Tubuhnya hampir tidak bisa menahan apapun yang ada di dalam dirinya saat ini. Sebelum berbalik kembali ke bawah dan mengakhiri untuk menerima nasib saja, Vegito sudah mencoba segalanya apapun yang dia bisa. Serangan khasnya, gaya bertarungnya, semuanya tidak berarti bagi Kazuya. Tidak ada yang bisa Vegito lakukan sekarang, bahkan lari. Dan untuk sesaat akan ada keheningan di ruangan pikiran itu saat ketiga Saiyan itu akan terdiam dalam pikiran. Tapi tiba-tiba memiliki apa yang tampak seperti ide brilian. Broly mengatakan yang tidak mereka duga. Broly beritahukan jika Vegito bilang tidak ada yang bisa dia lakukan, tapi bagaimana jika ada orang lain yang bisa mencoba. Membuat Vegito seketika berbalik dengan kebingungan saat dia akan bertanya apa maksudnya dengan orang lain. Dan dengan sedikit keraguan dan ketidakpercayaan dalam kata-katanya sendiri, Broly akan melanjutkan jika Vegito tidak bisa mengalahkannya, tapi mungkin salah satu dari mereka bisa. Namun, adegan dengan cepat beralih keluar, di mana iblis Kazuya akan tetap berada di langit dengan tangan terlipat dan punggungnya menghadap kuburan Vegito. Saat secara dalam, dia akan berkata bahwa akhirnya dia melakukannya. Dia telah mencapai bentuk yang sama seperti Lucifer, dan tidak hanya itu, dirinya telah menjadi jauh lebih kuat sekarang daripada Lucifer sebelumnya. Dan di saat Lucifer mencapai puncaknya di alam panah, di sini di mana waktu bergerak sangat lambat dan setiap hari ada penantang baru, kekuatan Kazuya telah berevolusi jauh melampaui Lucifer. Kazuya menunggu kembalinya Lucifer untuk balas dendamnya. Untuk saat ini, Kazuya akan merebut kembali tahtanya dulu. Tapi, menghentikan ambisi Kazuya sesaat, dia akan segera mendengar sesuatu dari belakang. Saat dia dengan cepat memutar kepalanya, tidak akan banyak yang terlihat. Dia menunggu sebentar, bahkan tidak akan ada suara apapun atau gerakan apapun dari lubang Vegito. Memicu senyum di wajah iblis itu saat dia akan berbisik, bodohnya dia. Dia pasti mendengar sesuatu, tapi ternyata bukan. Dirinya benar-benar berpikir bahwa Vegito selamat. Tapi tepat pada waktunya, seolah-olah kata-katanya didengar oleh Vegito sendiri, tiba-tiba sebuah ledakan keluar dari lubang itu dengan energinya yang bersemangat. Kazuya yang penasaran untuk pertama kalinya setelah sekian lama, benar-benar terpengaruh oleh apa yang akan dia lihat. Iblis Kazuya hanya akan menatap dengan sabar saat dari dalam energi itu sosok dengan rambut runcing yang dapat dikenali kemudian akan mulai bangkit. Meninggalkan Kazuya yang bingung saat dia menonton dengan penasaran apakah itu adalah Vegito. Sebuah siluet sekarang mulai menunjukkan dirinya. Ketika Kaisar Iblis akan melihat lebih dekat, tidak semuanya akan seperti yang terlihat. Saat membuka matanya lebih lebar, Iblis Kazuya akan tahu bahwa Vegito menjadi berbeda sekarang. Dan luar biasanya yang muncul sekarang dari bidang energi itu bukanlah Vegito, tapi kesatria legendaris Gogeta yang sudah lama kita tidak lihat. Akhirnya dia kembali dengan penampilan baru di mana rambutnya pirang seperti Super Saiyan, tapi matanya tidak salah lagi memiliki serafim hijau
yang diambil dari kekuatan Pegito. Dia melihat dingin ke arah Kazuya di mana Gogeta berkata, sekarang setelah dia memiliki kendali penuh atas kekuatan semua orang, alih-alih Pegito izinkan dia menunjukkan padanya bagaimana perpaduan yang sebenarnya. Wah, rupanya Pegito meminjamkan semua kekuatannya pada Gogeta karena hanya Gogeta lah yang dipercaya bisa mengalahkan Kazuya. Selain itu, karena Gogeta punya kemampuan khusus yang bisa melenyapkan energi negatif siapapun, kemungkinan besar Gogeta adalah lawan alami dari gen iblis. Sementara itu, Kazuya sebaliknya kehabisan kata-kata atas apa yang dia saksikan, baik dalam penampilan maupun kebangkitan energi yang tiba-tiba dia rasakan. Gogeta tidak menyalahkan perasaan takut Kazuya karena tidak setiap hari Kazuya melihat prajurit Fusion terhebat. Setelah memamerkan senyuman percaya dirinya, Gogeta kemudian dengan cepat melompat maju dengan penuh semangat dan mendarat tiba-tiba dengan tangan di pinggul, berdiri gagah di depan Kazuya. Dengan ketenangan dalam suaranya, Gogeta berkata, jadi iblis itu yang telah merepotkan Pegito selama ini. Kazuya harusnya bangga, ini pertama kalinya dia melihatnya kalah secara pribadi. Dan untuk kali ini, dia benar-benar nampak seperti itu. Untuk sesaat, terjadi keheningan saat Kazuya menatap kosong pada Gogeta di depannya, bertanya-tanya apa maksud dari kata-katanya. Akhirnya Kazuya bertanya mengapa Gogeta menyebut dirinya sebagai orang ketiga. Bukankah Gogeta Saiyan yang sama yang baru saja dia hajar ke tanah? Baginya, Gogeta dan Pegito tampak sama, bahkan sinyal energinya benar-benar identik. Betapa lemahnya spesies Saiyan sampai-sampai kehilangan akal dengan begitu mudah. Tapi, menunjukkan rasa tersinggung yang mengejutkan, wajah Gogeta terkejut saat dia menjawab. Gogeta tegaskan Kazuya pada dasarnya telah memanggilnya jelek. Gogeta nggak sudi dia disamakan dengan Pegito, bahkan pakaiannya benar-benar berbeda. Tapi tanpa peduli dengan tanggapan Gogeta, Kazuya melipat tangannya. Dengan nada kasar, dia berkata apapun yang ingin Gogeta katakan, Saiyan level kekuatan Gogeta tidak berubah. Dan itu membuat Gogeta sama tidak berharganya dengan Pegito. Gogeta boleh bermain dandanan sesukanya, tapi pertarungan ini sudah dipastikan dialah yang menang. Namun, Gogeta menegaskan balik, lebih baik mereka melihatnya saja. Tidak gentar, dengan masih tersenyum, hampir dalam kegembiraan, Gogeta kembali ke posisi bertarung dengan pukulan terkepal. Dia katakan jika Kazuya berpikir pertarungan dimenangkan hanya dengan level kekuatan, maka Kazuya masih harus banyak belajar. Gogeta akan menunjukkan cara mereka Saiyan melakukan sesuatu di masa depan. Kazuya sontak penasaran apa maksudnya dengan masa depan. Yang kita tahu tentu aja ini mengacu pada mereka yang berasal dari lini masa Dragon Ball GT. Gogeta yang kini ingin membuktikan dirinya akan segera melesat maju dengan kecepatan tinggi. Tapi hampir seperti kilas balik lengkap seperti Pegito, tendangan kanan Gogeta yang terbentuk sempurna dan diayunkan akan menghantam keras tepat di kepala iblis itu. Tapi pada akhirnya tidak akan bergeser sedikit pun di lehernya. Dengan cepat dia merunduk dan menyatukan tangannya. Gogeta kemudian akan segera beralih ke gerakan yang berbeda sebagai respon. Gogeta melompat lurus ke depan, menarik kedua tangan di belakang kepalanya seperti palu godam. Dan seketika membantingnya juga tepat ke dahi Kazuya, tapi anehnya sekali lagi tanpa reaksi dari Kaisar. Gogeta sekarang menjadi mengerti mengapa Pegito punya masalah saat melawannya. Gogeta penasaran terbuat dari apa sebenarnya iblis ini. Dengan sekarang kehilangan sebagian kepercayaan dirinya, Gogeta akan menerima alasan mengapa Pegito dihentikan dengan begitu mudah oleh Kazuya. Tapi tepat saat serangannya berakhir, Kaisar Iblis tidak akan membiarkan waktu untuk terlewat begitu saja. Seketika dia akan menarik tangannya dan bersiap melakukan serangan balik. Tapi saat pukulan kuatnya yang seperti shotgun melesat keluar, menariknya Gogeta hampir tidak bisa mengelak. Dan dari ekspresi wajahnya tidak terlalu banyak kesulitan, yang tentu aja mengejutkan Kazuya sesaat akan menyadari hal ini juga. Meninggalkan Gogeta dengan gaya seperti atlet profesional untuk membalikan badan ke belakang berkali-kali sebelum mendarat dengan jarak yang aman. Sekali lagi, ungkapan kekesalan kini muncul di wajah Kazuya saat dia berpikir dalam hati. Kazuya penasaran apa yang baru saja terjadi di sana. Setiap serangannya telah mengenai pembunuh dewa sejauh ini, dan sekarang tiba-tiba Gogeta bisa mengelak. Kazuya berpikir mungkin Gogeta memang benar-benar orang yang berbeda dari Pegito sebelumnya. Kazuya tidak tahu bagaimana, tapi siapapun Gogeta,
Gogeta memiliki kemampuan membaca dan reaksi yang hebat terhadap gerakannya. Gogeta meremehkan apakah gerakan Kazuya tidak secepat saat melawan Vegito sebelumnya. Dan Gogeta sekarang dengan ekspresi sombongnya menepuk bahunya, dia akan menjelaskan. Gogeta sudah bilang bahwa mereka memang tidak sama. Gogeta mungkin memiliki level kekuatan yang sama dengan Vegito, tapi cuma disitulah kesamaan mereka berakhir. Karena Gogeta bertarung dengan gaya berbeda, bertahan berbeda, dan sudah memperhatikan Kazuya bertarung selama ini melalui pikiran Vegito. Dan tidak seperti Vegito, Gogeta punya waktu untuk benar-benar mengamatinya. Jadi, meskipun Kazuya akan sulit dikalahkan, tapi begitu juga dengan Gogeta sendiri. Tapi sangat tidak terkesan dengan komentar itu, wajah iblis akan menunjukkan kemarahan atas penghinaan itu. Mata ketiga di tengahnya mulai bersinar liar sampai melakukan serangan lagi. Seketika, secepat dia menembak Vegito sebelumnya, iblis Kazuya akan menggunakan lasernya yang meledak keluar seperti sinar cahaya yang tak terhentikan, diarahkan langsung pada Gogeta. Dan dalam nanodetik, aliran energi iblis yang menghancurkan itu sudah tepat di garis pandang Gogeta. Tepat akan membuat dampak tak terduga seperti yang terjadi pada Vegito. Gogeta meremehkannya lagi karena itu tidak akan berhasil padanya. Jadi Gogeta sarankan sebaiknya Kazuya memikirkan sesuatu yang baru. Karena Gogeta sudah melihat trik receh seperti ini. Mengandalkan pengetahuan Gogeta dari apa yang dia lihat di dalam Vegito tepat pada detik terakhir, Gogeta akan mengelak dan sekali lagi dengan senyuman berseri-seri. Kazuya merasa sangat marah, beraninya Gogeta meremehkannya begitu. Gogeta seharusnya sudah mati sejak dia menyerang sebelumnya. Sekarang dengan sepenuhnya mulai kehilangan akal dalam bentuk iblisnya, presentasi nyata dari kekuatan sejati Kazuya, yaitu gen iblis, akan mulai muncul. Saat dalam rentetan serangan tiba-tiba, energi iblisnya akan mulai menembak ke segala arah, entah bagaimana atau dari mata yang sama. Dengan kepala Kazuya nampak bergerak begitu cepat sehingga akan tampak seolah-olah ada banyak bayangan susulan. Gogeta beritahukan bukan ini yang dia maksud dengan teknik baru. Ini hanyalah trik receh sama, tapi cuma diperbanyak saja. Gogeta terus menikmati dirinya sendiri, mengelak dengan segala macam cara secara akrobatik dalam gaya khasnya. Dia kembali ke Masha Fusion dulu, tidak peduli jumlahnya, laser iblis itu akan disambut oleh bayangan susulan Gogeta. Menghindar masing-masing terlalu lambat karena laser yang seharusnya mengenai sasaran akan melewati Gogeta yang sudah menghilang. Tapi saat Gogeta muncul kembali di dekat gedung Kazuya, satu laser akan tampak telah mengantisipasi lokasi Gogeta berikutnya. Sudah akan mengenainya sampai Gogeta sekali lagi akan menunjukkan ketangguhannya dan segera menghilang, meninggalkan laser iblis untuk memotong melalui gedung Kazuya sendiri, membelah bangunan menjadi dua seperti sepotong roti. Dan saat bangunan yang runtuh itu jatuh dengan suara gemuruh yang keras, Gogeta hanya akan menonton di dekatnya pada kehancuran besar. Gogeta merasa itu hampir saja karena satu langkah salah maka bisa mengenai tubuhnya. Setelah pengamatan itu, Gogeta akan segera mendarat. Gogeta merasa dia sudah cukup bertahan dan sekarang adalah gilirannya lagi. Karena Kazuya tidak mau menunjukkan sesuatu yang baru, Gogeta punya sesuatu yang tidak akan pernah bisa Vegito tunjukkan padanya. Saat tiba-tiba mengangkat satu tangan kanannya ke udara, Gogeta akan mulai menciptakan energi yang akhirnya berpuncak seperti pelangi sejati di berbagai warna energi yang semuanya bersatu untuk membentuk bola energi di telapak tangannya. Energi yang tidak pernah diperlihatkan di dunia iblis karena merupakan ciri khas Gogeta sendiri. Segera setelah menciptakan serangan legendarisnya yang sama dia gunakan untuk menghentikan Janemba, dengan tangannya diayunkan lurus ke belakang, Gogeta akan siap untuk menembak balik pada Kazuya. Segera di panel berikutnya, dia melemparkannya dengan kecepatan tinggi sehingga bentuk bulatnya akan berubah bentuk di udara. Kazuya akan segera menyadari hal ini melihat serangan berwarna pelangi itu melesat lurus ke arahnya. Namun terlepas dari itu, melihat serangan Gogeta sebagai upaya tak berarti lainnya, seperti Vegito sebelumnya, laser Kazuya akan keluar sekali lagi. Kali ini untuk menghancurkan proyektil yang masuk. Dan dengan laser iblisnya yang jauh lebih cepat, hampir seketika itu akan mengenai, tapi mungkin tidak seperti yang bapak-bapak duga. Karena saat kita melihatnya lebih dekat, laser Gogeta meskipun lebih kecil, lebih lemah, dan juga lebih lambat,
tidak akan terdorong mundur sama sekali atau meledak. Sebaliknya, bola itu akan terus maju, hampir menghancurkan laser iblis dalam prosesnya yang mengejutkan Gogeta dan iblis Kazuya. Yang keduanya tampaknya akan benar-benar terkejut oleh pergantian peristiwa, menyebabkan Kazuya harus berpikir cepat dan bergerak menghindar untuk pertama kalinya. Menyaksikan bola Gogeta meledak di belakangnya dengan berbagai warna gelap. Tapi saat iblis Kazuya di atas menatap ke bawah pada kawah aneh yang masih berkilauan, dia akan mulai menyadari bahwa apapun serangan itu energinya tidak biasa. Seolah-olah dengan hati-hati, dia akan bertanya-tanya apa sebenarnya itu. Gen iblis di dalam tubuhnya seperti menyuruhnya untuk tidak menahan bola energi spesial Gogeta. Tubuhnya bergerak seperti seolah dipaksa. Ada sesuatu tentang bola Gogeta yang terasa bertentangan dengan hal nyata ini. Di saat Kazuya akan diberi waktu sejenak untuk merenung, Gogeta hanya akan berdiri di tanah, memperhatikan dan mendengus. Gogeta merasa kecewa karena serangannya malah meleset. Meski begitu, Gogeta memberitahu Kazuya bahwa dia punya lebih banyak lagi untuk ditunjukkan. Kemudian Gogeta akan meningkatkan level kekuatan sepenuhnya dengan menciptakan 2 buah bola energi seperti tadi. Gogeta akan mencoba menembakkan keduanya pada saat yang sama, satu demi satu pada Kazuya yang melayang. Gogeta menyuruhnya melihat siapa yang tidak punya sesuatu yang baru untuk ditunjukkan sekarang. Tapi melihat ini dari jarak jauh dengan kecepatan superiornya, iblis Kazuya akan sekali lagi bergerak dan mengelak dari keduanya. Tapi bahkan melihat Kaisar terpaksa melarikan diri dari bahaya seperti ini akan menjadi pemandangan tersendiri. Kazuya meremehkannya karena Gogeta hanya membuang-buang energinya sendiri di saat dia bisa menghindarinya. Karena sekali lagi meledak dalam tampilan warna yang memukau di belakang iblis itu, Kaisar hanya akan tersenyum pada upaya yang sia-sia itu. Tapi saat asap naik di kejauhan, Gogeta akan punya waktu untuk berpikir, meletakkan tangannya di dagunya saat Gogeta merenung. Gogeta berpikir dalam seluruh pertarungan dengan Vegito, begitu dia bertransformasi, dia menahan setiap serangan, bahkan pedang energi milik Vegito. Tapi sekarang, kenapa Kazuya tidak menahan bola energinya? Saat berpikir lebih dalam, Gogeta kemudian akan merenung kembali. Gogeta mengingat bola energi miliknya memang langsung melenyapkan Janemba saat itu. Janemba adalah kejahatan murni energi gelap seperti iblis sendiri. Jika begitu, gen iblis ini apakah mungkin sesuatu yang serupa? Bahkan jika iya, bagaimana caranya Gogeta akan membuat salah satu dari bola energi ini mengenainya? Gogeta hampir tidak bisa mendaratkan serangan fisik padanya. Tapi tak lama kemudian sebuah ide akan muncul di pikiran Gogeta, di mana dia menatap dalam-dalam ke tangannya. Gogeta merasa jika dia bisa menggunakan bola energi dengan cara lain, yaitu bisa mengendalikannya, maka Gogeta yakin bisa mengenai tubuh Kazuya. Tapi semua pikiran akan sirna setelah bayangan gelap tiba-tiba muncul di atas Gogeta. Dan dalam ekspresi terkejutnya, sesuatu yang buruk akan berada tepat di atasnya. Dengan kini tepat di atasnya, kehadiran Kazuya yang mendominasi akan segera menekan dan akan memberikan hukuman pada Gogeta. Dan memang dengan Gogeta yang begitu sibuk, pukulan pertama Kazuya akan mendarat di wajah Gogeta, menghempaskannya kembali seketika dengan wajahnya meringis kesakitan dan darah mengalir keluar dari hidungnya. Untuk saat ini, pertempuran akan kembali berbalik penuh seperti halnya dengan Vegito. Sekarang segera melesat jauh ke langit dari benturan, iblis Kazuya akan menanamkan kaki dan tangannya ke tanah seperti pelari cepat. Sampai dalam sekejap, dia akan membuat gerakannya. Saat dengan kecepatan yang benar-benar tidak dapat dipercaya, seperti penembak jitu dari jarak 1.000.000 mil, siku Kazuya akan memotong udara, dan dengan tingkat akurasi yang pas, dia menyerang dengan sempurna pada Gogeta lagi. Membuat Gogeta pingsan sejenak saat matanya menjadi kosong dan napasnya terengah-engah. Tentu aja akhirnya meledak keras di sebuah gedung raksasa di dekatnya. Kazuya mengakui Gogeta mungkin berbeda, tapi Gogeta sama menyenangkannya untuk dia pukuli hingga remuk. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Apakah Gogeta bisa mengalahkan iblis Kazuya yang luar biasa kuat ini? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.